Episode sebelumnya menceritakan bahwa rombongan Lily yang terdiri dari Lily, Rizky, Yai Jakfar, Hamid dan Hamzah telah sampai di kediaman keluarga Chandra Rahardi, dan kedatangan mereka telah disambut oleh Pak Sodik, dan Pak Sodik telah menceritakan bahwa Bapak Chandra Rahardi telah disekap oleh jin ifrit di dalam kamar Lily. Dan akhirnya rombongan Lily pun masuk ke dalam rumah tersebut, dan setelah sampai di dalam, mereka menemukan seseorang yang tergeletak di lantai. Orang tersebut adalah dukun palsu, dan setelah diperiksa ternyata dukun palsu tersebut telah meninggal dunia. Maka dari itu Lily meminta tolong kepada Kiai Jakfar agar bisa membebaskan ayahnya dari tawanan jin ifrit. Kiai Jakfar pun membuka pintu kamar Lily untuk melihat kondisi Bapak Chandra Rahardi. Saat pintu sudah terbuka, mereka dikejutkan dengan keadaan kamar yang sangat berantakan. Dan lebih terkejut lagi, mereka melihat tubuh seorang pria parubaya sedang tergeletak di lantai dengan tubuh Penny Luke. Lily yang saat itu melihat kondisi ayahnya yang sangat mengenaskan, berteriak memanggil ayahnya, dan Lily hendak berlari menuju ayahnya. Namun dengan cepat, Kiai Jakfar menarik tangan Lily. Lalu Kiai Jakfar membisikkan sesuatu di telinga Lily. Dengan mata yang penuh air mata, Lily pun menganggukkan kepalanya. Setelah Yai Jakfar melepaskan tangan Lily, Lily pun langsung berlari dan mendekati ayahnya yang sedang tergeletak penuh luka. Ia pun memangku ayahnya, sambil memanggil ayahnya, dan mencoba membangunkan ayahnya. Pak Chandra Rahardi pun membuka matanya, dan tangannya pun menghapus air mata Lily, dan melarang Lily untuk menangis. Tangisan Lily makin menjadi, dan Lily meminta Rizky dan yang lainnya untuk membawa ayahnya ke rumah sakit. Rizky dan yang lainnya pun hendak masuk ke dalam kamar Lily. Namun, tiba-tiba saja, pintu kamar Lily tertutup dengan sendirinya. Lily pun berteriak dan meminta jin ifrit itu menampakkan wujudnya. Jin ifrit itu pun menampakkan dirinya, dan dia marah terhadap Lily karena Lily telah pergi dari rumah, dan ia akan membunuh ayahnya jika sampai Lily tak kunjung datang. Dan jin ifrit itu pun bertanya kepada Lily apa yang telah dia lakukan di luar sana, hingga jin ifrit itu tidak bisa mencium keberadaannya. Lily pun menggelengkan kepalanya, menandakan dirinya tak berbuat apa-apa. Lily pun mencoba mendekati jin ifrit tersebut. Ia memohon kepada jin ifrit agar ia bisa menyembuhkan ayahnya. Dan jika jin ifrit tersebut bisa menyembuhkan ayahnya, maka Lily akan menuruti semua permintaan dari jin ifrit. Namun jin ifrit tersebut mengatakan bahwa dirinya bisa melukai orang namun tidak bisa menyembuhkan luka. Namun jin ifrit itu juga mengatakan bahwa dia berjanji akan membuat Lily dan bayinya hidup bahagia bersamanya. Bahkan jin ifrit itu berjanji bahwa takkan membiarkan siapapun melukai Lily dan bayinya. Lily pun tersenyum bahagia mendengar ucapan jin ifrit tersebut, dan ia pun memeluk jin ifrit tersebut. Dan jin ifrit juga tersenyum bahagia karena Lily bisa menerima dirinya. Namun tanpa jin itu sadari, Lily mengambil tasbih yang ada di kantong bajunya. Kemudian Lily pun mengalungkan tasbih tersebut kepada jin ifrit sambil mengatakan ia memberikan kalung tersebut sebagai tanda cinta. Mendengar kata-kata Lily, jin ifrit itu pun tersenyum bahagia. Setelah kalung itu sudah berada di leher jin ifrit, tiba-tiba saja jin ifrit merasakan tubuhnya semakin panas, apalagi di saat tasbih yang dipakai di lehernya mengeluarkan sinar. Tiba-tiba tubuhnya merasa tersengat aliran listrik. Lily yang melihat tasbih yang ada di leher jin ifrit bersinar, ia pun segera menjauhinya, dan jin ifrit itu berusaha melepaskan tasbih yang telah melingkar di lehernya. Namun ketika dia memegang tasbih tersebut, tiba-tiba saja tasbih tersebut makin mengecil dan hampir mencekik lehernya. Lily pun langsung mengajak ayahnya untuk keluar kamar, dan baru saja Lily dan Pak Chandra melangkah, tiba-tiba pintu kamar Lily terbuka. Rizky dan Pak Sodik langsung menolong Lily dan Pak Chandra Rahardi. Sedangkan Pak Yai Jakfar, Hamid dan Hamzah duduk bersila dengan mata terpejam dan mulutnya komat kamit. Sedangkan jin ifrit tersebut tiba-tiba tubuhnya terbakar, dan ia berteriak sekeras-kerasnya, dan dia juga mengatakan bahwa dirinya tak akan pernah melepaskan Lily karena Lily telah menjadi miliknya. Dan jin ifrit tersebut juga mengatakan bahwa keluarga Lily telah memberikan Lily kepadanya. Api di tubuh jin ifrit tersebut makin membara, dan api
api tersebut membakar tubuh Jin Ifrit dan tiba-tiba saja asap hitam menggumpal di ruangan tersebut. Dan saat asap hitam itu sirna tiba-tiba, Jin Ifrit tidak ada di tempat. Namun tasbih putih yang melingkar di leher Jin Ifrit tersebut tergeletak di lantai. Rizky dan yang lainnya pun